Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Dianiswari, NIM 123190036, dan teman saya yang akan mempresentasikan mengenai coding. Nah, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir praktikum data science mengenai sentimen analis barbershop. Selanjutnya, barbershop adalah salah satu pemanfaatan teknologi di bidang bisnis. Kita akan mengambil ulasan dari web yelp.com. Dari sini kita akan mengambil ulasannya. Selanjutnya ulasan itu kita akan menilai. Jika ulasannya itu negatif, maka nilainya bisa paling kecil. Nah, jika ulasan itu positif, maka nilainya banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analis sentimen. Analis sentimen atau sering disebut dengan opinion mining. Penambangan opini adalah studi komputasi untuk mengenali dan mengekspresikan opini, sentimen, evaluasi, sikap, emosi, penelitian atau pandangan yang terdapat pada suatu teks. Untuk menyelesaikan analis sentimen ini, saya dan teman saya menggunakan metode BERT atau Bidirection Encoder Receptionist from Transformer. Nah, BERT ini merupakan model canggih dari Natural Language Processing (NLP). Nah, dengan metode BERT kita akan menyelesaikan sentimen analis menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai metode BERT. Nah, metode BERT ini memiliki 6 lapisan transformer yang ditumpahkan di atas encoder dan decoder masing-masing. Menyumbang file proses pelatihan yang sangat kompleks, konfigurasi tinggi, dan waktu pelatihan yang banyak dan biaya yang cukup mahal. Pengerjaan BERT processing dimulai dari sebuah kata dengan representasi embedding dari lapisan embedding. Setiap lapisan melakukan beberapa perhitungan multi-head attention pada representasi kata dari lapisan sebelumnya untuk membuat representasi perantara baru. Nah, metode BERT ini yang kita lakukan menggunakan library dari website huggingface.co dengan cara berikut. Nah, pertama itu kita akan memerlukan NLP BERT. Nah, selanjutnya menggunakan tokenism untuk mengambil library yang ada di huggingface.co. Selanjutnya kata dari ulasan tersebut akan diolah dengan transformer AutoFig menggunakan NLP tone /BERT base multi-quell use dan sentimen. Nah, selanjutnya dia akan mendapatkan hasil. Nah, data yang diambil dari yelp.com dari barbershop Caniago 2 itu awalnya seperti ini. Ada 11 data. Kemudian hasil dari sentimen analis itu 1 sampai 5. Kalau misalnya dia positif, dia bisa mendapatkan 5 atau 4. Jika dia negatif, dia 1. Contohnya ini, I was excited to go here. Itu berarti karena ini mengandung negatif sekali atau ini jadinya 1. Nah, selanjutnya kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu metode BERT yang diambil dari Hugging Face salah satu metode yang cukup akurat untuk menentukan sentimen skalanya yang untuk review negatif atau positif, sehingga dapat memudahkan pelanggan lain untuk melihat
lebih banyak yang positif atau yang negatif. Mungkin selanjutnya mengenai codingan akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Hari Anggitama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program sentimen Barbershop Analysis ini akan bekerja. Yang pertama perlu kita ketahui adalah proyek ini disusun berdasarkan model Sentiment Analysis BERT atau Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Program ini juga dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan code editor Jupyter Notebook. Pertama yang akan kita lakukan adalah menginstal seluruh dependensi yang diperlukan oleh program ini agar bisa berjalan. Yang pertama ada PyTorch, kemudian Beautiful Soup 4, Pandas, Request, NumPy, dan Transformers. Di line pertama ini kita akan menginstal PyTorch. PyTorch sendiri merupakan framework untuk machine learning yang akan kita gunakan untuk memproses model BERT. Di sini bisa disesuaikan dengan versi atau spesifikasi dari masing-masing mesin yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan stable Windows, instalasi melalui pip, versi bahasa programnya Python dan CUDA. Kalian bisa mengcopy komen ini untuk dijadikan sebagai komen untuk menginstal PyTorch. Setelah berhasil menginstal PyTorch, kemudian yang akan kita lakukan adalah menginstal dependensi lainnya. Yang pertama adalah ada Transformers, Request, Beautiful Soup, Pandas, dan juga NumPy. Masing-masing dependensi ini bekerja untuk yang pertama Transformers bekerja untuk web scraping. Jadi kita akan mendapatkan data dari website yang kita tuju. Kita membutuhkan Transformers ini. Kemudian Request juga untuk web scraping. Beautiful Soup 4 juga digunakan untuk mengelola data atau memilah data dari web scraping. Pandas digunakan untuk membuat data frame dan juga NumPy untuk mengelola data frame kita. Selanjutnya kita akan mengimport dependensi yang sudah kita install sebelumnya. Dapat dilihat pada code yang ini. Di sini adalah proses instansiasi model, yaitu membuat langsung model yang akan kita gunakan sebagai bahan analisis sentimen. Yang pertama kita akan membuat token. Jadi pada proses ini kita menggunakan model BERT yang sudah dibuat oleh NLP Town. Ya, di sini merupakan sejenis library atau modul yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan metode BERT sendiri. Jadi di sini kita tidak perlu membuat dari awal metode sentimen analisisnya. Kita cukup mengakses library ini saja. Pada library ini atau model ini ya, kita bisa lihat bahwa terdapat berbagai macam bahasa yang didukung dari sistem analisis sentimen ini. Yang pertama ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Italia, dan juga Spanyol. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat token dan juga mengakses model dari NLP Town BERT tadi, kita selanjutnya akan mencoba nih. Kita akan mencoba untuk mengecek apakah program ini atau apakah model ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama kita akan membuat satu token yang khusus untuk mengecek. Di sini bisa dilihat ya, kalau sentimen yang dihasilkan dari tulisan ini bernuansa negatif dan model ini apabila dimasukkan ke result atau dicek menggunakan model yang sudah kita import ini, maka hasilnya akan menghasilkan angka 1. Jadi pada model BERT yang NLP Town yang ini tadi, hasil dari sentimen analisis akan direpresentasikan sebagai angka. Jadi angka 1 sampai dengan 5. Semakin rendah angka, maka sentimen yang dihasilkan adalah sentimen yang bernuansa negatif. Apabila kita lihat di sini, kita mendapatkan hasil bahwa string atau sentimen ini adalah sentimen yang negatif karena menghasilkan angka 1. Apabila kita ingin mencoba menggantinya, maka kita dapat mengetahui bahwa sentimen yang dihasilkan dari kalimat ini merupakan sentimen yang positif ya, karena mendapatkan nilai sangat maksimal yaitu 5. Kemudian masuk setelah kita membuat model yang sudah jadi model yang sudah
buat tadi, kita bisa mengimplementasikannya menggunakan data dari real life. Data ini sendiri kami ambil dari website Yelp.com dari Amerika yang berisi tentang ulasan dari toko Chicago 2 Barbershop. Ini merupakan toko potong rambut ya. Dan di sini kita akan mengambil data dari ulasan yang diberikan oleh pengunjungnya. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan request atau dependency request yang tadi sudah kita deklarasikan, dan kita akan meminta akses ke website yang ingin kita tuju. Kemudian dengan bantuan Beautiful Soup, kita akan mengambil data HTML-nya saja, HTML. Kemudian kita akan menggunakan regex atau regular expression untuk mendapatkan nilai komen. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika dilihat dari website yang kita targetkan, ketika kita melakukan inspeksi, kita bisa mengetahui bahwa masing-masing komen atau ulasan ini akan disimpan dalam elemen P yang mempunyai kelas komen. Jadi komennya ini nanti akan kita gunakan sebagai regex untuk mendapatkan target-target HTML yang kita tuju ya. Jadi untuk mendapatkan string ulasan ini, kita akan menargetkan kelas komen ini. Setelah itu kita akan mengambil nilai menemukan seluruh nilai P atau paragraf yang mengandung regex komen tadi. Jadi kita mengambil seluruh elemen P dalam HTML-nya, kemudian kita akan menyimpannya dalam satu variabel reviews. Nah, ketika kita melihat dari variabel reviews ini tadi, kita bisa mendapatkan data mentah dari ulasan yang ingin kita jadikan sebagai bahan analisa begitu. Selanjutnya kita akan melakukan scoring. Yang pertama harus kita lakukan adalah mendeklarasikan data frame dari array yang berupa review yang sudah kita dapatkan ini tadi. Selanjutnya apabila kita mengecek data frame yang telah kita buat, didapatkan hasil seperti ini. Jadi ada yang pertama adalah being from NYC, I take my cuts really seriously. Jadi kita bisa lihat di sini kan, ini sudah masuk ke dalam data frame yang sudah kita buat. Kemudian dari data frame ini kita akan melakukan scoring. Sebenarnya prosesnya sama, namun di sini agar lebih praktis, kita membuat satu function bernama sentiment_score yang akan mengelola masing-masing data pada data frame ini ya. Programnya sama seperti yang di atas tadi. Kita membuat tokenizer sesuai dengan review yang ada, kemudian masukkannya kepada model yang sudah kita deklarasikan. Selanjutnya di sini untuk bisa memvisualisasikan hasil dari setiap sentimen, kita menggunakan satu kolom baru yang bernama kolom sentimen. Di sini bisa dilihat hasilnya bahwa masing-masing dari review yang sudah diberikan akan memiliki nilai sentimennya tersendiri. Contohnya, ini kita lihat ada skor yang sangat negatif. I was excited to go here, I thought it was. Nah, kita bisa lihat di lamannya sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa I was excited to go here, I thought it was an institution, but it was probably the worst haircut I've ever had. Jadi ini kan sifatnya negatif, maka pada model yang telah kita buat itu akan dinilai sebagai sentimen yang negatif. Jadi bisa dikatakan bahwa akurasi dari model BERT ini sangat tinggi, terkhusus dengan 6 bahasa yang sudah dia support. Ini kan bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa yang paling didukung oleh model BERT ini di NLP Town. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengekspor hasil dari analisa sentimen kita ke dalam bentuk data frame, ke bentuk CSV ya. Jadi dari data frame kita akan mengekspornya ke dalam bentuk CSV. Bisa dilihat di sini bahwa kita mendapatkan hasil seperti ulasan sentimen tadi, masing-masing sentimen, kemudian ada nilai dari sentimennya di sini. Dari positif, negatif sekali, lumayan positif, dan seterusnya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari program yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.